Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Amma ba'd. Ya. Terima kasih untuk semuanya, kepada para mahasiswa, para pelajar yang sudah menyelesaikan presentasi ataupun diskusi dalam pertemuan ini ya. Mungkin saya sebagai dosen makul ya, Burausan ini akan menambahi sedikit tentang ya, materi yang sudah dibahas tadi mengenai konsep bisnis waralaba ya. Memang akhir-akhir ini telah menjadi salah satu pusat perhatian sebagai bentuk terobosan pengembangan usaha. Ini bisnis waralaba itu ya. Mengingat usaha yang diwaralabakan adalah usaha yang telah teruji dan sukses di bidangnya, sehingga dapat menjamin mendatangkan keuntungan ya. Faktor ini yang kemudian menjadi magnet untuk menarik animo masyarakat secara luas. Banyak sekali ya contohnya di masyarakat ya, yang kita tidak mempunyai konsep ya, hanya bisnis waralaba ini boleh dijalankan di negara kita ya. Ada undang-undangnya, pengertiannya juga ada ya. Ada franchise ya. Franchise merupakan pemberian sebuah lisensi oleh seseorang franchisor itu kepada pihak lain, franchise ya, oleh franchisor kepada pihak lain atau franchise. Lisensi tersebut memberi hak kepada franchise untuk menggunakan merek dagang franchisor dan seluruh elemen yang diperlukan ya, untuk menjalankan bisnisnya dengan dasar-dasar yang telah ditentukan sebelumnya. Ini sebagian pengertian, ada nanti diteruskan ya, dicari pengertian mengenai bisnis waralaba ya. Tadi mungkin di makalah juga sudah disinggung definisi ya. Ya, sedangkan definisi menurut hukum. Nah, ini PP nomor 16 1907 tentang waralaba ya. Apa itu waralaba? Perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Itulah pasal 1-1 nanti PP nomor 16 atau 1997 tentang waralaba ini dicari sendiri untuk mahasiswa, banyak ya di Google. Jenis-jenis waralaba ya. Ada waralaba produk, waralaba jasa, waralaba gabungan ya, banyak sekali. Sedangkan waralaba menurut asalnya dari luar negeri ya, asal cenderung disukai oleh masyarakat ya. Yang kedua, waralaba berasal dari dalam negeri. Waralaba menurut International Franchise Association nah itu intinya bahwa ketika untuk bekerja sama tidak mempunyai produk, maka kita bisa bekerja sama menggunakan merek lain kayak gitu. Itu waralaba itu seperti itu ya. Banyak kan contohnya tadi di Indonesia. Kalau nggak ada waralaba nggak mungkin Indonesia bisa bekerja sama dengan apa itu namanya, para perusahaan-perusahaan asing ya. Karena itu ada undang-undang maka diperbolehkan untuk bekerja sama. Mungkin nah perlindungan
hukum usaha waralaba franchise di Indonesia. Nah, perlindungan hukum didasarkan pada peraturan pemerintah RI ya nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba, Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 49 tahun 1997, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3690. Nah, ini sudah ada hukumnya, perlindungan hukum dalam waralaba itu sendiri ya. Nah, dasar hukum perundang-undangan tentang peraturan franchise perjanjian sebagai dasar hukum KUH Perdata pasal 1338 dan 1338 dari 1 1233 sampai dengan 1456 KUH Perdata. Hukum kehakiman sebagai dasar hukum KUH dagang, maklar dan komisioner, Undang-Undang Merek, Paten dan Hak Cipta sebagai dasar hukum, UU Penanaman Modal Asing. Nah, ini sudah ada payung hukumnya semua. Ya, semua sudah diatur. Yang intinya ini sebelum itu, yang intinya bagaimana kita bisa memilih waralaba yang baik ya. Dikenal banyak orang, dijalankan dengan mudah, itu yang memiliki harga terjangkau, mementingkan pelayanan ya. Nah, apakah usaha atau bisnis waralaba tersebut legal atau tidak, kayak gitu kita cari sistem dan modelnya bagaimana, laporan keuangan yang akuntabel, apakah bisnis franchise tersebut ya, mana bisnis tersebut kita harus tahu ya. Oleh karena itu ada pendapat dari Barry Robert, nah ini sebagai penutupnya, yang intinya sistem franchise dapat diandaikan seperti buku resep makanan dan mungkin membutuhkan sedikit perubahan dalam rasanya. Tapi jika kau ingin merubah keseluruhan isinya, sebaiknya jangan membeli buku resep makanan tersebut. Ya, itu dipahami ya. Nah, intinya kamu harus bikin produk sendiri. Bagaimana kamu bisa menciptakan ide atau produk kreatif dan inovatif yang kemarin sudah dipelajari mengenai teori-teorinya itu ya. Mungkin itu saja tambahan mengenai franchise atau bisnis waralaba ya. Dari saya konsep bisnis waralaba ya, sedikit tambahan, semoga bermanfaat ya untuk terutama untuk diri saya dan untuk para mahasiswa atau pelajar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.